Halo, kali ini kita ada di video Design and Interface di chapter Layout and Style di Develop in Swift Tutorials. Di sini kita akan belajar mempraktekkan membuat dua onboarding screens di iOS app. Kemudian di sini kita akan bermain layout, colors, graphics, dan text yang mana akan membuat project kita ini lebih meaningful dan lebih berarti gitu istilahnya dari tutorial ini. Oke, saya akan baca practice putting views where you want them and inspecting their size by building two onboarding screens for an iOS app. As you code, play with your own layout, colors, graphics, and text to make this project meaningful to you. Oke, section 1, create a new project. Teman-teman bisa coba sendiri, saya hanya membaca rangkuman saja. Jadi membuat iOS app, di create new project, lalu menamakan projectnya onboarding flow, kemudian organization identifier-nya sesuaikan dengan nama teman-teman, dimulai dari awalnya name dot nama teman-teman gitu. Kemudian interface-nya Swift UI, language-nya Swift, dan storage-nya none ya, dikosongkan. Kemudian klik next. Setelah itu save dialog, kemudian create. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini ya, tampilannya seperti ini, tampilan awalnya, onboarding flow. Dan kalau teman-teman lihat ini font di editor saya ini lebih besar daripada sebelumnya. Saya mengaturnya di menu Xcode, kemudian settings, cari di section themes. Di source editornya ini saya pilih SF mono regular bawaan dari Xcode. Kemudian saya ganti font size-nya jadi 18 biar lebih besar. Seperti itu. Lalu kita akan membuat welcome page seperti ini ya. Jadi ada rectangle warna biru, di atasnya ada sebuah icon, kemudian ada paragraf welcome to my app, kemudian description text. Seperti itu. Nah, kita akan membuat sebuah view. A new view by choosing file, new file. Oke. Ini kita ada di section 2 ya. Kita mulai dari membuat sebuah view file, new file, kemudian kita pilih user interface Swift UI view. Kemudian kita next, kita namakan dia welcome page. Yang mana grup dan targetnya itu adalah onboarding flow. Oke, namakan welcome page. Create, kemudian selesai. Dia akan merefresh canvas. Setelah itu di welcome page-nya kita akan mengubah teksnya ya. Dari hello world jadi welcome to my app dengan fontnya itu ukurannya font title. Oke. Welcome to my app. Font title. Oke. Seperti ini. Nah, kita bisa mencoba ganti ya, misalnya font.title2 atau title3. Jadi kalau title 2, title 3, kalau teman-teman belajar web HTML ya, itu ada tag H1, heading 1, heading 2, heading 3, H1, H2, H3, seperti itu. Oke, kita pakai title saja. Kembalikan ke awal. Lalu di sini di step berikutnya, refine your code by removing the font type name from the argument. Okay, because the font modifier requires its argument to be type font, you can abbreviate font.title to just .title. This is called type inference. Okay, kita bisa ganti nih, daripada font.title kita pakai .title aja. Kita hapus font depannya, kita ganti .title seperti itu. Nah, ini namanya
type inference. Nah, type inference itu adalah sebuah tipe data, bukan sebuah tipe data, lebih ke arah sebuah mekanisme yang mana Swift itu bisa menebak atau menduga bahwa tipe data bahwa dot title ini adalah bagian dari tipe data font seperti itu, yang mana dipakai di font modifier. Atau kalau mau sederhananya seperti ini. Saya akan kasih contoh ya. Misalnya kalau kita belajar bahasa pemrograman yang tipe datanya itu ketat, strict ya. Misalnya saya mau namain var name string Kresna. Nah, ini di Swift nih seperti ini. Swift itu juga adalah sebuah bahasa pemrograman yang rigid, kaku untuk tipe data. Misalnya, kalau kalian sudah namain tipe data string namanya Kresna, nextnya, kalau kalian mau ganti nilainya, kalian tidak boleh ganti dengan nilai dengan tipe data berbeda. Misalnya name-nya 13, itu nggak bisa. Ini bakal error. Karena dia tidak match. Not match. Kita tap. Data type-nya string, tapi kita inputnya integer. Nggak boleh seperti itu. Nah, kita bisa juga mendeklarasikan variabel variabel tanpa harus menyisipkan tipe datanya apa di Swift ya. Misalnya var name. Nah, Swift ini langsung tahu bahwa dia adalah tipe data string tanpa harus kita mengeksplisitkan tipe datanya itu apa. Gitu. Dan nextnya kalau kita mau mengganti value tetap sama, kita nggak boleh sembarang ngasih nilai 13 seperti ini, integer seperti ini nggak boleh. Kalau true atau false nggak bisa seperti itu. Nah, itu type inference. Jadi type inference itu adalah sebuah mekanisme yang mana Swift bisa mendeteksi tipe data dari suatu variabel tanpa kita harus mengeksplisitkan tipe data itu apa. Oke, ini namanya type inference ya. Ini type inference. Gitu. Oke, kembali ke awal. Kemudian kita ganti font, kita tambah ukuran, bukan tambah ukuran ya. Ya, kita besarin ukurannya di font weight bold. Nah, seperti itu. Kemudian ke section 3, inspect the size of your views using border. Explore how SwiftUI lays out views and how modifiers affect layout using .border. A border outlines the area a view occupies. Jadi, SwiftUI ini bisa digunakan untuk membuat layout atau kita bisa menginspeksi view yang kita buat gitu menggunakan border outline gitu. Oke, pertama kita akan kita akan wrapping ya, Sebentar, ini sepertinya sudah langsung masuk ke perubahan kode yang besar ya. Di step 1 ini kita akan wrapping dia dengan vertical stack ya. Kita akan wrapping dengan vertical stack. Kalau teman-teman lihat di section sebelum ini kode programnya cuma satu teks aja, tapi ketika di section 2 itu sudah mulai muncul banyak. Oke. Sorry, sepertinya saya kecepatan ya. Oke, di step 1. Di step 1 section 3 kita wrapping dengan vertical stack sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan padding. Padding ini fungsinya untuk memberi jarak ya antara atas, kiri, kanan, bawah di luar vertical stack-nya. Kemudian kita tambahkan description text. Description text font title 2. Oke, seperti itu.
Kemudian kita bisa bikin panjang ya kalimatnya, misalnya pakai lorem ipsum dolor sit amet bla 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 gitu misalnya. Kita tambahin multi line text alignment, misalnya leading atau center, seperti itu bisa. Kalau kita hilangkan efeknya, sebenarnya sama aja sih, nggak ada pengaruh ya. Atau mungkin harus panjang nih teksnya. Sebentar. Wait. Rem ipsum. Leading. Saya heran kenapa saya tidak bisa melakukan copy paste seperti tadi bila teksnya besar seperti itu. Oke, biarkan aja. Seperti tidak ada pengaruh ya, kita abaikan aja. Multi-line text alignment ini bisa coba sendiri nanti. Kemudian kita lanjut ke step 3. Kita tambahin border nih. Kalau kita tambahin border, efeknya itu akan seperti ini. Teksnya ini akan dibungkus oleh border. Kita kasih border black with 1.5. Oke, dengan lebarnya itu 1,5 ya. Misalnya kalau saya gedein 13. Oh, tebal bordernya itu bakal kelihatan. Kemudian kita kasih border juga, color black, width-nya 1.5. Kalau saya develop web, ketika saya mengimplementasikan CSS di suatu tag HTML, jika tampilan tidak sesuai dengan keinginan, biasanya cara yang paling bagus, cara sederhana tapi bagus untuk menginspeksi layout itu, tampilannya itu menggunakan border. Nah, tapi bedanya saya pakainya warna bordernya red. Jadi biar kelihatan kontrasnya seperti itu. Oke, kita next. Kita tambahkan lagi border di sekitar vertical stack sebelum dan sesudah ya. Add the borders to the v-stack before and after with the dot padding modifier to see the size of view width and without its padding. Oke. Kemudian border colornya orange, kemudian widthnya 2,5. Kemudian ini ada border lagi, ada colornya itu purple, widthnya 2,5. Oke, jadi kalau teman-teman masih ingat di pertemuan Hello Swift, kalau kita menambahkan padding sesudah dan sebelum itu efeknya bakal beda. Jadi kita definisiin padding di atas ini setelah color orange itu dia akan memberikan padding di sini, dari sini ke sini akan memberikan istilahnya kayak diperluas lah ini ya, ruangan space-nya seperti itu, lalu dikasih color purple seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan ini di step 5 di section 3. Complete the welcome page by adding a graphic using a shape and an SF symbol. Start by adding a shape. Oke. Kita akan tambahkan rounded rectangle, kemudian dengan corner radius 30 seperti itu. Oke, yang terjadi dia akan menutup semua karena dibilang seperti ini. Your shape stretches horizontally and vertically to fill available space because shape in Swift UI don't have an ideal size. Jadi karena dia nggak punya ukuran yang ideal, yang sesuai, maka dia akan mengkonsumsi
apa yang ada di dalam vertical stack-nya ini sampai penuh gitu. Karena di bawahnya ada teks, maka dia hanya bisa sampai sampai sini aja. Kemudian di sini in turn the enclosing v-stack increases its size to contain the shape. Nah, karena dia si rectangle nih nggak ada ukuran dia, jadi kan dia bakal membesar dan melebar sesuai dengan ukurannya nih. Otomatis si vertical stack ini juga bakal melebar juga, sehingga bordernya itu juga bakal melebar kiri kanan atas bawah. Seperti itu. Only the stack padding prevents the shape from extending to the edges of the screen, seperti itu. Nah, tampilnya juga sama ya seperti itu. Bedanya kita pakai border warna merah, nggak ada masalah. Kemudian kalau kita ingin membuat si shape-nya ini terukur, punya ukuran, kita pakai frame modifier. Jadi frame-nya kita kasih width 150 dan height-nya 150. Seperti itu. Jadi dia bakal menciut dan di tengah. By default ya, secara bawaan ketika kalian deklarasi vertical stack dalam objek atau view yang ada dalam vertical stack itu bakal posisinya di center di tengah. Lalu kita bisa tambahkan foreground style ya untuk aksennya lah, aksen colornya. Kita kasih foreground style tint seperti itu. Oke, dia akan berwarna biru ya, biru muda sedikit. Hasilnya seperti ini nanti. Kita akan ke step 8, step 8 tidak ada, kita akan ke section 4. Use padding within stacks. Jadi kita akan atur nih biar garis warna oranye itu tidak bersinggungan langsung dengan si rounded rectangle, jadi diberikan jarak gitu. The amount of space Swift UI gives views in a layout depends on their orders, their types, their modifiers, and other factors such as dynamic type. In this case, the automatic spacing of the v-stack puts the title close to the shape above it. You can use the dot padding modifier to give the title more space. Kita bisa pakai padding modifier ya untuk memberikan ruang di antara ini. Oke, kita tambahkan padding di title-nya. Oke, tambahkan padding di antara ini, jadi kita kasih padding seperti itu. Ingat ya, kalau kita kasih padding setelah border itu bakal beda ceritanya. Yang bakal melebar itu yang setelah ini gitu, perlakuannya bakal beda. Oke, kemudian di sini kita ingin agar hanya yang ini aja kita kasih padding, sedangkan ini nggak usah yang di bawahnya, jadi kita restrictnya dengan kasih dot top. Nah, seperti itu. Restrict the padding to the top the edge of the title. Okay, without the type inference, you would have type h.set.top seperti itu. Atau kita bisa kasih nilainya trailing. Jadi kok trailing itu di kiri, di kanan ya, di kanan. Kemudian kalau leading, ada leading, dia bakal ke kiri. Kalau bottom, dia bakal di bawahnya kasih jarak, tapi atasnya enggak. Kita kembalikan ke top. Seperti itu. Next, kita ke section 5. Use a Z-stack to embellish your graphic. Add an SF symbol on top your shape using a Z-stack. A Z-stack arranges views on top of one another. Oke, kita akan wrapping ini tujuannya karena kita akan nambahin icon ya di atas rounded rectangle. Jadi klik kanan, kita tambahkan Z-stack. Kemudian di bawah di bawah kode program rounded rectangle itu kita tambahkan sebuah image system name, namanya figure.to and child holding hands. Oke. Image
system name, kemudian figure.to.child holding hands. Kira-kira seperti ini. Oh, to and child holding hands. Nah, masalahnya fontnya kecil, kita bisa gedein menggunakan font modifier. Oke, pakai large title ya, font large title. Nah, seperti itu. Oke, kemudian karena large title itu nggak cukup, kita bisa lebih besarkan lagi menggunakan .system. .system size-nya 70. System size 70. Nah, seperti ini ukurannya. Kemudian kita ganti warna iconnya ini dengan foreground style. Foreground style white. Seperti itu. Kita akan remove bordernya sekarang. Remove border karena ini udah selesai. Seperti itu. Oke, kita akan remove border. Di sini juga kita remove bordernya. Ini kita remove, ini juga kita remove. Oke, selesai. Di section 5 kita selesai. Kita akan ke section 6. Create the features page. Build a second page to display a list of cards describing the app's features. Oke, kita akan membuat seperti ini ya. Second page namanya. To keep your view organized on features page, you will create two views. One for the page itself and another for the cards on the page. Oke, kita akan membuat dua page nanti. Pertama kita akan buat feature card seperti ini. Sebentar, kita akan membuat feature page ya, features page. Caranya sama tadi, file, new, file, kemudian kita bikin Swift UI interface ya, ingat, user interface, Swift UI view, lalu namanya features page. Create, kemudian replace code-nya dengan teks seperti ini. Teksnya features, font title, kemudian font weight-nya bold, kemudian sebentar, kita wrapping dulu dengan vertical stack. Oke, kita kasih padding. Nah, ini bisa kasih padding nggak sih? Nggak bisa, karena fungsinya var_body ini adalah sebuah wrapper untuk elemen-elemen di dalamnya. Oke, di dalam features card nanti ada namanya feature page. Kita bikin feature card, user interface, Swift UI, next. Oh ya, caranya tuh tadi kan saya tidak perlu buka menu ya. Ada keyword, ada kayak komennya tuh, command N. Jadi tinggal command N di keyboard aja, command N, lalu user interface, Swift UI view, kemudian kita bikin namanya feature card. Oke, feature card ya. Kemudian feature cardnya ini kita akan deklarasikan properti, dua properti namanya icon dan description. Let icon string, let description string. Seperti itu. Sebenarnya bisa aja kita nggak perlu deklarasikan ini. Nah, tapi agar lebih jelas anotasinya kita perlu string seperti ini. Kemudian di feature card-nya ini kita akan menambahkan parameter ya di sini ya. Kita fixkan saja iconnya itu person2.crop square stack fill. Kemudian description-nya multiple description about a feature pair with the image
on the left. Oke, kira-kira seperti itu nanti previewnya. Nah, cuma kan tidak ada perubahan ya, karena masih mengikuti yang actual teksnya di sini hello world. Oke, di feature card-nya kita akan ganti nih jadi hashtag. Dalam hashtag itu kita deklarasikan image-nya. Deklarasikan image dengan sistem name-nya icon name. Kemudian font-nya large title. Seperti itu. Sorry, icon. Oh, saya deklarasikan icon name aja biar ngikut sesuai dengan yang di tutorial. Ada masalah sih ya. Icon name seperti itu. Oke, kita akan ke bawah tambahkan teks ya. Teks description. Nah, seperti ini. Kenapa dia posisinya kiri dan kanan untuk image dan teksnya? Karena kita bungkus dengan hashtag ya, horizontal text seperti itu. Kemudian kita tambahkan nih backgroundnya. Di hashtagnya ini kita kasih background thin rounded rectangle, corner radius 12. Nah, seperti ini. Kita mau kasih ruang deh, kita kasih padding misalnya seperti itu. Nah, kemudian foreground style kita kasih warna putih. Oke, lebih baik dari sebelumnya. Kita loncat nih tutorialnya. Nah, betul seperti itu nanti hasilnya bakal seperti ini ya, sama seperti yang kita buat di sini. Kemudian di step 11 ini kita akan pakai navigator gitu kalau nggak salah dibilang. Use navigator to switch features page, then add a feature card below your title. Nah, ini belum ada perubahan, dia hanya memberikan penjelasan aja. Di sini sebentar. Oh, ini feature card ya, sorry. Ini feature cardnya. Ini step 11 nih dia nggak ada ngasih highlighting, saya heran kenapa ya. Masih dia kasih highlighting sih sini. Oke, kita kasih navigator. Nah, ini navigator ya, kita bisa switch nih. Feature card ke feature page. Feature page. Oke, kita tambahin feature card. Nah, icon name-nya person to crop square stack fill. Description-nya kita ambil aja di sini. Copy. Kita taruh di sini. Nah. Vertical stack ya, jadi dia atas ke bawah. Kita tambahkan padding untuk ngasih jarak di bawah sini. Padding bottom. Nah, seperti itu. Kemudian di step 13 kita tambahkan juga sama feature card. Feature card iconnya itu quote bubble fill. Description short summary. Nah, masalah baru adalah lebar ini dan ini tuh berbeda. Maunya kan panjang kan, seperti yang ada di atas ini. Oke, di step 14 ini dijelaskan seperti itu. The card with the shorter description doesn't fill the width of the screen. If you switch file to fix card view, you won't see the second card you just edit. Oke, kita bisa klik pin preview button in the top corner of the preview pane, so you can see both cards while you edit your code in another file. Oke, kita coba aja ya. Kita di preview ini kita pin ya feature page-nya ini. Kemudian di feature card-nya kita kasih spacer. Kita kasih spacer di sini. Spacer. Nah,
kita pilih feature cut tadi, kemudian kasih spacer. Nah, spacer itu akan expand, jadi dia akan melebarkan sebanyak mungkin ruangan yang kosong gitu, sampai di stack yang tersisa. Karena kan ini kita sempat definisiin feature page yang short summary ini. Kan ada gambar, ada teks, sedangkan teksnya sedikit kan, jadi lebarnya tuh bakal segini aja. Sedangkan kalau kita kasih spacer, jadi ruang yang kosong ini bakal diekspansi gitu. Oke, selesai. Kemudian kita ke step 16. Kita bisa atur atur ininya, iconnya, widthnya dengan kasih frame. Title kita kasih frame-nya, width-nya itu 50, kemudian padding-nya trailing 10. Oke, seperti itu. Oke, kita akan ke section 7, combine screens with tab view. Jadi kita sudah membuat feature page yang dalamnya ada feature cut dan ada welcome page. Nah, kita mau satukan nih jadi satu screen seperti itu menggunakan tab view. To create a onboarding experience where people can swipe between pages, use tab view. Like other container views, tab view contains multiple chat views, but a tab view doesn't display them all at once. It shows one view at a time and gives people a way to switch between them. Oke, tab view ini tidak menampilkan semuanya sekaligus ya. Dia akan menampilkan satu view dalam satu waktu, dan dia ngasih pilihan nih ke pengguna, kau mau switch kemana gitu. Oke, kita akan coba implementasikan di iOS app. In iOS app, a default tab view display tabs at the bottom of your screen. Okay, at the bottom of your screen, you tap a tab to display the corresponding view. In this example, you will modify that behavior with .tab view styles to swipe between your two pages. Oke, kita akan select content view sekarang nih di navigator project nih, di navigator ini. Kemudian kita akan unpin ini, lalu kita akan pin content view-nya. Kemudian kita akan edit di content view-nya ini. Kita tambahkan tab view seperti itu dengan dua screen yang kita buat tadi. Oke, kita akan ganti nih. Kita akan buat tab view, ada welcome page dan features page seperti itu. Nah, ini kan baru muncul yang welcome page-nya aja, sedangkan features page-nya itu kayak tersembunyi kan. Biar muncul, kita tambahin tab view style page seperti itu. Oh, belum kelihatan ya? Bentar, kita cek dulu. Apa aja sih yang ada opsinya? Ada automatic, ada page. Oke, kalau automatic belum muncul apa-apa. Kalau kita pakai page, coba kita swipe. Ya, saya tahu kenapa ini. Karena kita ubah displaynya dulu jadi dark. Nah, kalau dark lebih kelihatan nih tombol dotnya. Oke, kalau automatic apa yang terjadi? Nggak ada ya. Kita ubah ke page aja. Nah, ini kalau kita lihat ada swipe-nya ya. Nah, ini misalnya kan warna putih nih, nggak kelihatan tombol ininya, tombol dotnya ini. Oke, kita ke section 8 biar kelihatan ada warnanya. Define colors in the asset catalog. A page tab view adds white indicator at the bottom of the screen. Add a color background
to your app so you can see them. You can also define colors in the asset catalog. Oke. Di asset ini kita cari menu assets, kemudian kita cari tombol plus button. Plus button tambahkan color set. Nah, dalam color set ini kita namakan namanya gradient top. Gradient top. Oke, kemudian di sini ada show inspector. Lalu di appearance-nya kita ubah jadi none. Jadi dia fungsinya universal seperti itu. Dari any, duck jadi none. Kemudian kita select nih. Select kotaknya ini untuk memunculkan color-nya. Oke, color swatch. Kemudian di inspector kita pilih kontrolnya nih. Pakai warna apa gitu. Kita akan matchkan ya. Ada RGB di sini, sRGB, kita pakai nilai rednya sebesar ini, greennya sebesar ini, dan bluenya sebesar ini. Kita copy aja. Oke, kemudian enter. Oh, 0, 0, ada 0,646. 0,646. Kemudian ada 0,847. 0,847. Oke. Gradiennya seperti ini. Kemudian kita bikin gradient berikutnya adalah gradient bottom. Oke, color set, gradient bottom. Kita ubah appearance ini none, kemudian di universalnya ini kita kasih nilai seperti ini. 0,954, lalu 0,529, kemudian 0,385. Seperti itu. Di content view-nya kita akan mendeklarasikan global property. Jadi global property itu adalah sebuah property yang kita deklarasikan di luar sini, di luar struct ya, seperti itu. Dia deklarasinya di above declaration of the content view struct, makanya namanya global property. Oke, content view, kemudian di sini kita tambahkan let gradient color sama dengan gradient top, gradient bottom, seperti itu. Kemudian di bawahnya sebentar, kita baca penjelasan dulu. A global property is visible to all of your code in all files, so you are not limited to using gradient colors content view. Jadi tidak terbatas hanya di content view aja, kita bisa taruh di tempat-tempat yang lain seperti itu. Nah, kemudian gradient colors ini kita belajar tentang array sekarang. Array is an array of two colors. Jadi array yang berisi tipe data color, ada gradient top dan gradient bottom nilainya. Di sini dijelaskan bahwa an array is a collection type. An array is a collection type that can store multiple instances of one type, such as color, string, or integer. Code creates a camel case color value for each custom color you define. Jadi sebelumnya kita namakan tuh kan pakai huruf kapital ya di assetsnya ini. Huruf kapital di awal, huruf kapital di kata kedua. Nah, ketika di content view-nya ini, si Swift itu secara pintar dia bakal meminta kita deklarasikan tuh pakai huruf kecil di awal, di huruf pertama, di kata pertama, di kata kedua pakai huruf besar. Oke, kita akan implementasikan di tab view-nya dengan menambahkan background, gradient color. Oke, background, gradient colors, gradient color, seperti itu. Oke, outputnya sudah berubah seperti ini. Kita bisa hidden ini. Kemudian kita lanjut ke section 9. Create
a theme color and polish the style. Choose an app accent color that fits the color scheme of your app. Then modify the text and backgrounds of your views to enhance the style. Oke, kita akan scroll ke atas. Di step 1, di content view-nya ini, kita akan apply foreground style di tab view-nya. Oke, untuk mengubah color title-nya ya di both view-nya ya. Di dua view ini sekaligus, coba saya ubah ini ke light. Nah, kalau saya ubah ke light ini masih ada mixing, ada hitam putih gitu. Nah, kita akan ubah tuh. Kita akan tambahkan foreground style white. Seperti itu. Kemudian di section berikutnya, di section sama, di section 9, di step kedua, select assets in navigator. Select accent color to change accent color of your app. Di assets, kita ke accent color. Oke, kita ke accent color. Kemudian di sini kita ubah nilainya jadi universal ya. Kita klik ini, kita ubah sini, coba lihat. Ya. Kita ubah dari sini, kita pilih colornya itu sRGB. Oke. Nah, kita kasih warna seperti ini, red, green, blue-nya dengan nilai desimal yang tertera di sana 2,69. Lalu 0,337, lalu di sini 0,647, seperti itu. Kemudian aksen colornya itu akan langsung berubah seperti di sini. Oke, kita akan sudah langsung di refresh. Kita lihat hasilnya. Ya, dia sudah berubah ya seperti ini. Oke, kita akan ke features page karena ada sesuatu yang harus diubah. Add your background color to preview so you can see how accent color will look like in the finished app. Jadi kita cek di features page. Di sini kita tambahkan backgroundnya tadi. Di features page-nya ini ya. Kita disable aja pinnya. Nah, masih warna putih. Kita kasih background biar sama dengan yang di content view, itu gradient. Colornya gradient color. Tuh. Jadi properti gradient color tuh bakal kepake di seluruh view yang terhubung ke content view-nya ini. Gitu. Oke, ini features page-nya, Kita masuk ke welcome page-nya dulu. Di welcome page-nya kita samain aja ya. Background color-nya itu adalah background gradient colors, gradient color. Oke. Kita mau lebarin nih ceritanya nih. Gimana cara ngelebarinnya? Atau emang itu kebawa secara default ya? Itu jadi pertanyaannya. Oke, di sini kita ikuti dulu di content view kayak gimana sih? Kita samain aja di welcome page-nya ini. Di welcome page-nya ini kita kasih foreground style-nya white. Oke. Kemudian ini biarkan aja, kita akan fokus ke features page-nya ya. Ke features page. Kemudian kita akan hal yang sama. Foreground style white. Kemudian di features page-nya itu dia kan tidak mengkonsum tinggi ini gradientnya kan tidak mengkonsum satu screen ini. Kita bisa tambahkan modifier frame dengan max height-nya infinity. Jadi dia bakal full satu screen seperti itu. Jadi kita kasih frame-nya max height, infinity.
Oke, jadi bakal expand seperti ini. Kita coba cek di welcome page ya. Pastinya kita bisa lakukan hal yang sama. Frame-nya max height infinity untuk preview ya. Oke, max width-nya juga kita samakan, max width infinity seperti itu ya, sama. Kemudian di features page-nya juga sudah sesuai. Kemudian kita tambahkan spacing. Jadi ada jarak nih, ada jarak di antara ini, di antara features dan dua feature card-nya ini. Kita kasih spacing 30. Jadi ada jarak seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai, kita tambahkan spacer. Jadi kalau kita kasih spacer, 1, 2, 3 elemen ini bakal naik ke atas. Spacer. Nah, ini sebenarnya kok saya hapus sama aja fungsinya. Tujuannya untuk apa? Kerapian kode program aja. Oke, to keep contents away from the very top of the screen, add some padding. Kita kasih padding nih. Kita kasih padding lagi. Kita bisa 2 kali definisi padding ya, top, kemudian 100. Nah, dia agak turun ke bawah. Kemudian kita pin features page, lalu kita masuk ke feature card. Nah, di feature card-nya ini kan dia warnanya agak kontras ya dengan yang di sini. Kita mau kayak natural kan gitu. Nah, kita tambahkan background. Oke, kemudian kita kasih foreground. Kita ubah ya deklarasinya ya. Deklarasinya itu background, kemudian rounded rectangle, kemudian corner radius 12, lalu foreground stylenya thin. Oke, sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan ya. Oh, ada tambahan, kita bisa reduce opacity sekarang. Opacity di 0,25. Oke, jadi kayak menyatu dia dengan gradientnya seperti itu. Oke, final touch biar persis seperti yang ini, kita kasih kontras gitu. Kita kasih kontras, brightness itu jadi negatif 0,4. Nanti dia agak lebih gelap. Kalau saya kasih angka 1, dia bakal cerah di awal. Saya kasih negatif 0,4. Tujuannya biar mudah dibaca. Seperti itu. Oke, selesai. Di content view-nya sudah berubah ya. Kita unpin, kita lihat, ya sudah berubah seperti ini. Wow, kita sudah di section 10 sekarang. Kita akan check your understanding. Question 1. What's good technique for inspecting the size of view? Oke, kalau kita mau menginspeksi ukuran dari sebuah view, tadi kita pakai namanya border. Ya, a border draws a line around rectangle the view occupies. Next question. In which direction do spacers expand to push other content? Nah, arah mana spacer itu bakal memperlebar, akan ngelebarin dirinya sehingga kontennya tuh kayak ke-push gitu. Oke, in the direction of their containing stack atau perpendicular to direction of their containing stack. Jadi jawabannya ini, in the direction, seperti ini. Ya. A spacer helps you to separate elements in stack by pushing them away. Jadi ingat tadi fungsi spacer ya, yang terjadi di features page. Kalau nggak ada ini, nggak ada spacer, si features ini bakal ke tengah tadi.
Jadi kita dorong ke atas gitu dengan spacer. Next question. How can you create a frame with infinite height? Oke, kalau kita lihat, kalau masih ingat, kita pakai dot frame modifier with a max height argument of infinity. Ya, pakai frame mid width ada segala macam ya, ada min width, ada max width, ada min height, ada max height. Jadi tergantung kebutuhan kita. Next. Selesai. Check your understandingnya sudah selesai. Jadi di sesi design interface, di layout and style sudah selesai. Next video adalah sesi wrap up, layout and style. Terima kasih teman-teman sudah menonton.